sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita taufik hidayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri dalam keadaan sehat wa afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, serta orang-orang yang selalu mengikuti beliau dalam prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukumnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah seperti biasa, kita akan meneruskan kajian kita yang berhubungan dengan kajian ilmu akidah, prinsip-prinsip dasar. Yang kemarin kita sudah nyampe pada bab tentang kalam Allah. Sekali lagi para jamaah, kita jelaskan sedikit tentang masalah kalam Allah, bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah itu menetapkan sifat kalam. Menetapkan sifat kalam disertai dengan tanzih. Apa arti itu tanzih? Mensucikan Allah dari menyerupai kalam-kalam makhluknya. Kalau manusia itu berbicara dengan huruf, manusia berbicara dengan bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, maka Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat kalam tanpa berupa bahasa ataupun huruf ataupun suara. Kalam Allah Subhanahu wa taala tidak berawalan. Kalam Allah Subhanahu wa taala tidak berakhiran. Kalam Allah itu tidak beriringan, tidak seperti kalam kita. Kalam kita itu ketika kita mengucapkan bismillah, maka diawali dengan ba, kemudian diakhiri dengan ha, kemudian setelah ba beriringan dengan sin, kemudian mim, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti kalam kita. Nah, jadi kita harus tahu seperti itu. Namun bagaimana ketika kita kita katakan bahwasanya Al-Quran itu juga kalam Allah Subhanahu wa taala. Katanya kan kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf, tidak berupa tidak berupa bahasa, huruf dan suara. Bagaimana? Kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika dikatakan Al-Quran, ketika dikatakan kalamullah, maka ada dua arti. Bisa artinya sifat. Kalau sifat berarti sama dengan yang lain, sifat-sifat yang lain. Seperti sifat al-iradah. Allah Ta'ala menghendaki. Seperti sifat kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa, sifat kudrah. Allah Ta'ala maha kuasa. Seperti sifat maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tentu pengetahuan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui sifat ilmu Allah itu tidak akan berubah. Tidak menerima kurang, tidak menerima tambah. Kalau manusia itu kan sifat ilmunya itu kadang tambah. Kalau dia rajin belajar, kalau dia sering belajar, rajin. Kemudian juga menerima kurang kalau dia malas, itu kan. Tapi kalau dikatakan Allah Ta'ala maha mengetahui, itu tidak akan menerima tambah, tidak akan menerima kurang.
Jadi seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, artinya sifat tersebut adalah sifat yang sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan Al-Qur'an, ketika dikatakan kalam Allah, itu artinya dua. Ada artinya adalah sifat Allah Ta'ala mausufun bihi. Allah disifati dengan sifat kalam. Itu. Ada artinya adalah al-lafzul munazzal. Lafaz-lafaz yang diturunkan semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab mereka itu adalah al-lafzul munazzal. Kitab-kitab mereka itu adalah lafaz yang diturunkan kepada nabi-nabi masing-masing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Nah, itu adalah bahasa Arab. Bagaimana itu kok dinamakan kalam Allah? Iya, tetap dinamakan kalam Allah Subhanahu wa taala karena itu bukan dari manusia. Karena itu bukan dari malaikat. Itu semuanya dari Allah. Itu bukan bikinan malaikat. Itu bukan bikinan manusia. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lafaz-lafaz tersebut yang kita faham tentang perintah Allah, yang kita faham tentang larangan Allah, yang kita hafal sebagian ayat-ayat, itu adalah ungkapan terhadap kalam Allah yang sesungguhnya. Yang tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Kemarin juga kita jelaskan pendekatannya bagaimana. Bagaimana pendekatannya supaya kita bisa memahaminya. Seperti umpamanya kita ditulis dalam papan itu lafzul jalalah. Allah. Maka ditanya, siapa yang kamu sembah? Kita akan jawab Allah. Bukan berarti yang disembah itu adalah huruf tersebut. Huruf, alif, lam, kemudian lam jalalah, ha, itu bukan. Akan tetapi itu menunjukkan ungkapan terhadap adanya zat yang berhak disembah, yang tidak sama dengan makhluknya, disifati dengan sifat-sifat yang layak. Begitu juga kalau kita tulis dalam kertas air. Bukan berarti apa? Bukan berarti kertas itu kemudian basah, kemudian sobek-sobek. Bukan. Akan tetapi itu menunjukkan tentang adanya benda yang bisa diminum, namanya air. Yang bisa dibuat untuk masak, namanya air. Begitu juga kalau kita tulis dalam kertas api, umpamanya. Maka tidak akan terbakar. Karena apa? Karena itu bukan benda yang asli. Tapi itu menunjukkan tentang adanya benda yang bisa membakar, yaitu berupa api. Begitu juga kalau kita tulis apel. Begitu juga dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, itu menunjukkan, mengungkapkan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Berarti gimana kalau yang mushaf tersebut hadis baru atau tidak baru? Tentu baru. Kenapa? Karena itu berupa huruf. Karena itu berupa huruf, berupa bahasa. Akan tetapi itu tetap dinamakan kalam Allah karena itu dari Allah. Karena itu bukan buatan manusia, bukan buatan malaikat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkannya. Fayatalakhasu, maka diringkas mimma nama madha, dari arti yang telah lalu. Dari penjelasan-penjelasan tentang bahwasanya Allah mempunyai sifat kalam, Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala maha menghendaki. Itu kan diringkas dari hal-hal tersebut apa?
itsbatu salasa asyrata sifatan, menetapkan 13 sifat lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Artinya menetapkan sifat itu maksudnya bagaimana? Allah ta'ala disifati dengannya, itu maksudnya. Tidak mungkin tidak disifati dengannya. Mesti akan disifati dengannya karena Allah ta'ala Tuhan kita. Ketuhanan atau Tuhan Allah itu harus disifati dengannya. Tidak mungkin tidak disifati dengannya. Takarrara dzikruha, yang berulang kali penyebutannya, fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, wal hadisi, dan hadis. Jadi menetapkan sifat Allah 13 karena itu juga sering diulang-ulangi dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Imma lafzon, ada kalanya secara teks. Seperti apa? Allah Ta'ala disifati dengan sifat kuasa. Kalau umpamanya bahasa Arabnya, kuasa itu kan qudrah. Allah Ta'ala yang berkuasa, itu qadir. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kan? Itu adalah secara tekstual. Ada kalanya di sini adalah wa imma makna, secara makna. Takarruron kathiron, berulang sangat banyak, berulang kali. Ada secara tekstual. Jadi bukan secara lafaz, bukan apa, ada namanya secara makna. Bukan secara tekstual, bukan secara lafaz. Seperti apa? Seperti dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujud. Allah Ta'ala maujud. Dalam Al-Quran nggak ada Allah Ta'ala maujud. Dalam hadis nggak ada Allah Ta'ala maujud. Tapi ada ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maujud. Ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afillahi syakkun. Dalam Al-Quran disebutkan itu. Afillahi syakkun. Apa artinya? Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Makanya dalam tafsirannya Al-Quran, afillahi syakun, ayat afillahi syakun, itu ulama tafsir mentafsiri aila syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Afillahi syakun. Kan nggak ada maujud. Tapi Allah Ta'ala disifati dengan sifat wujud. Tapi nggak ada kata-kata wujud. Kata-katanya atau ayatnya berbunyi afillahi syakkun. Para ulama tafsir mengatakan la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, hal tersebut, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dahulu yahrisu ala an yata'allamaha, mendorong kepada an yata'allamaha, untuk belajar sifat tersebut, kullu ahadin, setiap orang. Jadi Nabi SAW juga menganjurkan, sangat mendorong kepada setiap orang untuk belajar sifat itu. Sifat 13, atau dalam istilah kita orang-orang Indonesia itu terkenal dengan sifat 20. Jadi sama antara sifat 20 dan sifat 13. Kalau kita teliti, sifat 20 itu kan pengulangan. Seperti umpamanya kaunuhu aliman. Kita katakan Allah Ta'ala mausufun bisifatil ilm. Allah Ta'ala disifati dengan sifat ilmu. Kemudian di situ ada pengulangan kaunuhu aliman. Allah Ta'ala alim, maha mengetahui. Itu. Jadi sama. Jadi kalau orang tersebut itu bisa faham dengan benar, faham tentang sifat 13, tentunya dia akan bisa membentengi dirinya. Membentengi dirinya, bisa membentengi keluarganya, bisa membentengi masyarakatnya. Dari apa? Dari keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan Nabi,
yang berbeda dengan sahabat, yang berbeda dengan keluarga-keluarga Nabi. Bukankah dalam ayat Al-Qur'annya dijelaskan bagaimana cara seseorang itu bisa menjaga dirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Jagalah diri kalian. Kemudian anak dan istri kalian naro, dari api neraka. Bagaimana cara untuk menjaganya? Apakah dengan dibuatkan pagar gedung yang tinggi? Tidak, bukan begitu caranya. Tapi bagaimana caranya? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jadi katanya alimu ahlakum al khair. Jadi ajarkanlah keluarga kalian tentang kebaikan. Maksudnya apa kebaikan-kebaikan di sini? Ai adaul wajibati wajtinabul muharramat. Melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Begitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya? Kita tidak bisa umpamanya ilmu agama itu hanya dengan pikiran kita, logika kita, nggak bisa. Karena halal haram itu datangnya itu dari Allah. Karena halal haram itu dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan pikiran akal logika kita, bukan. Makanya bisa mendapatkan hal tersebut itu tidak ada lain kecuali dengan belajar ilmu agama. Kecuali dengan belajar ilmu agama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama, mencari ilmu agama itu wajib atas setiap orang yang muslim. Diwajibkan bagi muslim laki-laki ataupun perempuan. Karena itu salah satunya adalah supaya bisa menjaga dirinya dan keluarganya, masyarakat, dari pengaruh-pengaruh yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masih di dunia, terutama di akhirat nanti. Supaya bisa menjaga dirinya dari kekalnya api neraka. Itu kan yang lebih penting. Yang lebih penting menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari api neraka selamanya. Na'udzubillah. Nah, bagaimana orang tersebut bisa? Ya dengan belajar ilmu agama. Dari guru yang terpercaya. Belajar dengan talaqi, dengan berguru. Bukan tidak ada guru, bukan. Seperti yang biasa dilakukan sebagian orang-orang, mereka belajarnya itu tanpa ada guru. Makanya Yayasan Syabab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu metode yang dipakai itu adalah metode talaqi, yaitu belajar dari guru. Karena itu memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ta'allamu, wahai para manusia belajarlah. Fa innamal ilmu bit ta'allum." Karena ilmu itu bisa didapat dengan belajar, Wal fiqhu, dan paham tentang hukum-hukum, bitafaqquh, dengan belajar juga. Belajar itu kan berarti ada guru, dari guru. Karena ilmu itu adalah amanah. Ilmu itu adalah amanah. Makanya kita harus bisa memaksimalkan waktu yang kita punyai untuk belajar ilmu agama. Jadi begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, itu tidak ada lain dengan ilmu agama. Biasanya kata syah-syah kita itu sering diulangi
Dengan ilmu agama, kamu mengerti ini yang halal ataupun haram. Dengan ilmu agama, kamu ngerti bahwasanya ini adalah akidah-akidah yang batil, maka kamu bisa menjauhi, dan ini ada yang benar, maka kamu supaya mendekatinya. Itu dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama, anak bisa menghormati orang tua. Dengan ilmu agama, orang tua bisa menyayangi yang kecil. Bukankah kita sering mendengar di TV seorang anak membunuh orang tuanya, tega membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena urusan agama, urusan dunia, urusan warisan. Na'udzubillah. Begitu juga sebaliknya, orang tua membunuh kepada anak karena hal-hal yang tidak ada pentingnya dengan urusan akhirat. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka itu jauh daripada ilmu agama. Jadi jangan dianggap hal-hal yang seperti ini adalah sepele. Hal-hal yang seperti ini sangat-sangat penting supaya kita semuanya bisa melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Nabi SAW kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Bukankah kita sering mendengar hadis-hadis Nabi SAW tentang wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar, ataupun pesan dari ucapan Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la antaktu wa fatata'allama ayatan minal kitabi khairun laka min antusolliya mi'ata raka'ah. Jadi wahai Abu Dzar, kalau kamu keluar rumah gunanya untuk belajar tentang satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik, berarti lebih baik, lebih utama, besar pahalanya, lebih besar pahalanya daripada sholat 100 rakaat yang sunnah. 100 rakaat yang sunnah. Siapa yang mampu untuk sholat satu hari 100 rakaat yang sunnah? Itu kan yang biasa kita lakukan, sholat sunnah itu kan supaya mendapatkan pahala. Orang belajar satu ayat dari kitab Allah itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kemudian diteruskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, la antaktu wa fatata'allama baban minal ilm. Kalau kamu keluar rumah untuk belajar satu bab ilmu agama, paham tentang ilmu agama, khairun laka min antusolliya al-faroka'ah. Lebih baik itu, berarti lebih banyak pahalanya daripada kamu sholat 1000 rakaat yang sunnah. Jadi orang mencari pahala itu bukan hanya sekedar sholat. Orang mencari pahala itu bukan hanya sekedar puasa. Ada juga orang yang mencari pahala itu dengan belajar ilmu agama. Bahkan kalau orang tersebut itu melakukan amal-amal kebaikan tanpa didasari dengan ilmu agama, maka dia hanya mendapatkan lelah. Bukankah kita sering mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang masalah orang yang puasa? Kam min shaimin laisa lahu fi siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, ia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut kecuali dahaga dan lapar. Berarti apa yang disabdakan oleh Nabi itu nyata. Banyak orang yang puasa, tapi yang ia dapatkan itu hanya lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu agama. Begitu juga tentang sholat. Sholat butuh ilmu agama. Begitu juga dengan namanya sedekah. Begitu juga tentang namanya puasa. Begitu juga tentang
zakat. Begitu juga bagaimana kita menghindari perkara-perkara yang jelek, melakukan perkara-perkara yang baik, tentu butuh ilmu agama. Dengan ilmu agama, seseorang tadi kita jelaskan bisa membedakan antara ini yang halal ataupun yang haram. Dan dari ilmu-ilmu yang paling utama dari sekian ilmu, itu yang pertama itu adalah ilmu akidah, ilmu keyakinan, ilmu bagaimana mengenal Allah, ilmu bagaimana mengenal Rasul-Rasul Allah dengan benar. Itu yang pertama. Karena sebanyak apapun amal-amal seseorang, haji setiap tahun, puasa setiap hari, sholat tidak pernah tinggal, baik itu siang ataupun malam. Sunnah-sunnah semuanya itu dilakukan. Tapi dia meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Seperti meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anggota badan. Seperti meyakini keyakinan bahwasanya Allah ada di atas. Ataupun meyakini keyakinan Allah Ta'ala di hati. Atau di mana-mana. Maka orang tersebut hakikatnya bukan menyembah Allah, itu menyembah selain Allah. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah seseorang. Ibadah itu apa? Bisa haji, bisa wudhu, bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa menolong orang lain. Itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia sudah mengenal Allah. Kecuali dia sudah makrifat mengetahui Allah. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana? Makrifat kepada Allah itu bukan dengan membayangkan. Makrifat mengenal Allah itu bukan dengan mereka-reka. Jadinya menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ia bayangkan, bukan. Makrifat kepada Allah, mengenal Allah dan Rasulnya itu dengan sifat-sifatnya. Seperti yang kita bahas ini. Seperti yang kita bahas ini, itu adalah mengenal Allah. Bahkan puncak makrifat seseorang kepada Allah itu dengan apa coba? Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Apa yang beliau katakan? Ghayatul ma'rifati billah. Puncak makrifat seseorang kepada Allah. Puncak makrifat seorang nabi kepada Allah. Puncak makrifat seorang rasul kepada Allah. Puncak makrifat malaikat kepada Allah. Puncak makrifat seorang wali kepada Allah. Puncak makrifat seorang muslim kepada Allah, al-iqan. Meyakini seyakin-yakinnya biwujudihi ta'ala, dengan adanya Allah, bahwasanya Allah Ta'ala maujud, seperti yang kita jelaskan tadi, tidak ada keraguan tentang adanya Allah, bila kaifin wala makan. Bila kaifin wala makan. Tanpa disifati dengan sifat makhluk. Itu puncak ma'rifat seseorang kepada Allah. Bukan puncak ma'rifat kepada Allah itu dengan menyekutukan Allah. Katanya dia menyatu dengan Allah. Bukan, itu malah menyerupakan Allah. Menganggap Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Bukan puncak makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan meyakini Allah Ta'ala menyatu seperti halnya air dengan garam. Itu berarti menyerupakan Allah, menganggap Allah Ta'ala itu hadits, menganggap Allah Ta'ala itu adalah baru, menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai makhluk. Bukan. Itu tidak mengenal Allah, itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyatu dengan makhluk itu bukan Allah. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Makanya orang yang seperti ini bukan menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Kita tahu orang yang menyembah selain Allah bagaimana? Tidak akan sah ibadah orang tersebut.
Karena syarat syah supaya amal itu bisa diterima, itu adalah dengan mengenal Allah, yaitu orang muslim, orang mukmin. Bila kaifin malamakan. Jadi puncak makrifat seseorang kepada Allah itu adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, tidak ada keraguan tentang adanya Allah tanpa disifati dengan sifat makhluk. Kaif itu kan dalam istilah ilmu aqidah bila kaifin wala makan. Kaif itu kalau dalam ilmu akidah itu kan kullu makana min sifatil makhlukin. Setiap sifat-sifat makhluk itu adalah namanya kaif. Bukan kaif itu artinya secara bahasa. Kalau istilah orang Jawa biasanya mengartikan itu hale koyo opo. Jadi susah untuk menjelaskan hale koyo opo. Kayak gimana. Nah, jadi kaif itu adalah kullu ma kana min sifatil makhlukin. Setiap sifat-sifat makhluk itu adalah namanya kaif. Berdiri. Sifat siapa? Makhluk. Kemudian duduk. Terlentang. Warna merah, biru, putih, hitam, coklat. Ada di suatu tempat, ada di atas, ada di bawah. Ada di kanan, ada di kiri. Kemudian umurnya berapa dilalui dengan zaman. Kadang sedih, kadang senang. Dari kecil dia berubah, kemudian besar, kemudian tua, kemudian meninggal. Biasanya begitu. Tapi biasanya juga ada sebagian orang sebelum tua juga meninggal. Itu adalah sifat makhluk semua. Maka orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sifat makhluk, berarti dia tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak mengenal Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, puncak makrifat seseorang kepada Allah adalah meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwasanya Allah itu ada tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa butuh kepada tempat. Artinya apa sih tanpa butuh kepada tempat? Tidak menisbatkan tempat kepada Allah. Tidak mengatakan meyakini Allah Ta'ala ada di atas. Tidak mengatakan meyakini Allah Ta'ala di atas arsy. Tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana. Atau di suatu tempat dari beberapa tempat. Bukan. Kalau menisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di suatu tempat dari beberapa tempat. Atau satu arah dari beberapa arah. Itu berarti mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada tempat meskipun dia tidak mengatakan butuh. Dengan menisbatkan sifat makhluk yaitu bertempat, berarti itu butuh. Saya itu kan ada di atas kursi, butuh kepada kursi. Dikatakan begitu. Saya itu ada di ruangan, butuh kepada ruangan. Saya itu ada di bumi, butuh kepada bumi, begitu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan ilmu agama kita bisa membedakan antara perkara yang kufur yang harus kita jauhi. Nauzubillah, semoga kita sampai akhir hayat kita dijaga oleh Allah dari perbuatan, keyakinan ataupun ucapan tersebut, dari perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dan bisa mengenal ini adalah perkara yang iman. Maka kita harus yakini selamanya sampai akhir hayat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa, kita kasih kesempatan mungkin dari para jamaah sekalian ada yang mau bertanya, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita jelaskan. Silakan. Nggak ada ya, nggak ada yang bertanya.
Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan tahlil. Akan tapi sebelumnya saya mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.